Bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du faqad qala al-imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa idza ista'mala ma dhannahu araqa al-akhara. Kata beliau, dan ketika dia hendak menggunakan bejana air yang ia telah ijtihadkan itulah air yang tahur. Itu ini kasusnya adalah kasus pertama, yaitu dia tersamarkan antara air tohur, air mutlak, dengan air yang ternajisi. Sekali lagi, kita punya 3 kasus. Kasus pertama, bingung antara air mutlak tohur dengan air yang ternajisi. Kasus kedua adalah antara air mutlak tohur dengan air seni, itu air najis zatnya. Yang ketiga adalah air mutlak tohur dengan air kembang, yang mana air kembang ini adalah hasil perasan dari bunga yang tohir saja, suci, tapi ghairu mutahhir, tidak mensucikan. Kasus pertama dia berijtihad. Kasus kedua tidak boleh berijtihad, harus dicampur, dibuang. Pendapat yang sahih. Kasus ketiga adalah dia berwudu dengan masing-masing air tadi sekali-sekali, dan ada pendapat lemah boleh berijtihad. Nah, kalau dalam kasus pertama atau kasus ketiga dan kasus kedua, kalau ambil pendapat yang lemah, walaupun sekali lagi tidak boleh mengambil pendapat lemah dalam mazhab, maka ketika dia sudah berijtihad dan telah memilih salah satu dari bejana sesuai hasil ijtihadnya dan hendak menggunakannya, maka sekali lagi ista'mala di sini fi'il madhi, tapi maksudnya aroda an yasta'mila. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Jika engkau hendak, jadi qara'ta maknanya aradta an taqra', maka bertawuzlah. Surat An-Nahl ayat yang ke-98. Jadi setelah ijtihad kemudian telah memilih salah satunya, maka sebelum dia berwudu dengan air tersebut, untuk menghilangkan keraguan sesuai dengan hadis da' ma yaribuka ila ma la yaribuka, hadis riwayat At-Tirmidzi, maka ia araqal akhar, dia buang yang bejana lainnya itu. Membuang di sini tidak wajib, tapi sunnah saja. Untuk apa? Untuk menghilangkan keraguan tadi. Lanjut, Imam An-Nawawi katakan, fa in tarakahu wa taghayyara dhannuhu lam ya'mal bisani 'ala an-nas bal yatayammamu bila i'adatin fil asah. Kata beliau, semoga Allah merahmati beliau, kalau dia memilih untuk tidak membuang air yang satunya lagi, sekali lagi membuang di sini sunnah, tidak wajib. Ketika dia memilih untuk meninggalkan sunnah ini, wa taghayyara dhannuhu, dan berubah dugaannya, berubah hasil ijtihadnya, maka lam ya'mal bisani, dia tidak boleh menggunakan hasil ijtihad barunya ini, tidak boleh. Kalau dia sudah memilih bejana A, kemudian dia berubah pikiran, mau memilih bejana B saja, maka tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Dan ini tidak bolehnya alan nas, berdasarkan nas. Dalam kitab Minhaj Thalibin, kalau disebutkan alan nas, maka maksudnya adalah bukan nas Al-Quran dan As-Sunnah seperti mungkin di banyak buku lain, tapi nas di sini adalah nas teks perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam kitab atau kitab-kitab beliau lainnya. Dan memang ada ujaran menarik dalam buku-buku tentang keijtihadan, adalah bahwasannya Al-Quran dan Sunnah nas bagi mujtahid, dan perkataan mujtahid adalah nas bagi muqallid. Maka dari sinilah Imam An-Nawawi gunakan kata an-nas, maksudnya adalah apa? Teks Imam Syafi'i dalam kitab beliau
Di mana Imam Asy-Syafi'i jelas-jelas secara tekstual mengatakan tidak boleh dia menggunakan hasil ijtihad barunya. Lam ya'mal bisani 'ala nas. Mengapa tidak boleh mengamalkan hasil ijtihad barunya 'ala nas? Karena ijtihad kaidahnya adalah la yanqudu al-ijtihada. Boleh juga kaidah ini dibaca al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihadi, bahwa ijtihad itu tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad lainnya. Ijtihad pertama dia sudah sah, sudah selesai ijtihadnya, maka tidak bisa dibatalkan ijtihad pertama ini dengan ijtihad baru yang kedua. Karena itu dalam hal ini ijtihad kedua tidak dianggap. Dan ijtihad pertama ketika sudah dia ragu, maka kaidahnya adalah dalam hadis da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Kalau begitu sudah, dia tayamum saja. Kemudian apa? Tidak perlu mengulang salat bila i'adatin fil ashah, menurut pendapat ulama Syafi'iyah yang lebih kuat. Selanjutnya kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, walau akhbarahu bitanajjusihi maqbulur riwayati wa bayyana sababa aw kana faqihan muwafiqan i'tamadahu. Kalau ada orang yang dia maqbulur riwayah, jujur, soleh, wa bayyana sabab, dia menjelaskan alasan-alasannya bahwa ini najis, air ini najis, maka dia terima. Atau orang ini dia faqih yang sama mazhabnya, faqih muwafiq, yakni ahli fikih yang sama mazhabnya dengan orang ini, maka boleh diterima pendapatnya. Wallahu alam bissawab.